Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya, Bapak Arif Haliman, pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sehingga pada pagi hari ini dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh berbasis online. Yang mana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu menerapkan cara perawatan sistem pengisian. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kegiatan pagi hari ini diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Memeriksa komponen alternator. Komponen utama dalam sistem pengisian adalah alternator. Baik alternator sepeda motor maupun alternator mobil memiliki fungsi yang sama, yaitu mengisi arus listrik ke baterai dan mensuplai ke seluruh kebutuhan energi listrik ke komponen kelistrikan ketika kendaraan hidup. Berikut pemeriksaan komponen pada alternator. Yang pertama adalah pemeriksaan bearing atau laher. Cek putaran bearing dengan memutarnya menggunakan tangan. Jika putaran bearing kasar atau macet, dan secara visual terlihat rusak, segera lakukan penggantian agar tidak terjadi malfungsi pada alternator. Selanjutnya, pemeriksaan rotor. Di dalam pemeriksaan rotor itu ada dua bagian yang harus diperiksa. Yang pertama adalah rotor coil. Bagaimana cara memeriksa rotor coil? Yaitu dengan cara menggunakan ohmmeter, hubungkan prob positif dan prob negatif ohmmeter di antara dua slip ring. Setelah dihubungkan, lihat hasil pengukurannya. Apabila jarumnya bergerak, itu artinya lilitan rotor coil masih baik. Artinya masih ada kontinuitas atau hubungan. Kalau menggunakan nilai, tahanannya standarnya adalah 1,85 sampai dengan 2,25 ohm pada 20 derajat Celcius. Bila hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi, silakan ganti rotor assembly. Sebetulnya memeriksa rotor coil ada juga yang hanya melihat hubungan yang ditandai dengan jarumnya hanya bergerak saja. Seandainya jarumnya tidak bergerak, artinya lilitan rotor coil terputus, maka harus segera diperbaiki atau ganti rotor assembly-nya. Kemudian pemeriksaan rotor core. Masih menggunakan ohmmeter, hubungkan prob positif ke kuku-kuku rotor atau sepatu kutub, kemudian prob negatif ke slip ring. Dibalik tidak ada masalah, seandainya mungkin prob positif di slip ring dan prob negatif di kuku-kuku rotor atau sepatu kutub, itu tidak akan menjadi masalah. Kemudian baca hasil pengukurannya. Kalau tidak menggunakan nilai, maka kalian hanya cukup melihat jarumnya bergerak atau tidak.
seandainya jarumnya bergerak, itu artinya ada kebocoran pada rotor core. Dan seandainya jarumnya diam saja, itu artinya rotor core masih keadaan baik. Ya, sekali lagi, hasil pengukuran rotor core itu seharusnya tidak ada kontinuitas atau tidak ada hubungan. Dikarenakan kalau ada hubungan nanti akan terjadi konsleting. Ini sama saja pemeriksaan ground test-nya rotor atau pemeriksaan kebocoran ya, antara lilitan dengan bodi rotor. Selanjutnya pemeriksaan slip ring. Pada pemeriksaan slip ring yang harus diperiksa adalah diameternya. Ya. Gunakan jangka sorong, ukur diameter slip ring. Diameter standarnya adalah 14,2 sampai 14,4 mm. Atau diameter minimumnya adalah 14,0 mm. Bila diameternya kurang dari minimum, silakan ganti rotor assembly-nya. Karena kebanyakan slip ring itu menyatu dengan poros pada rotor. Ya, sekali lagi, ya, silakan periksa diameter slip ring menggunakan jangka sorong, ya, seperti terlihat pada gambar. Kemudian diameter standarnya adalah 14,2 sampai 14,4 mm dan diameter minimumnya adalah 14,0 mm. Bila diameternya kurang dari minimum, silakan ganti rotor assembly-nya. Seandainya tidak bisa diganti atau diperbaiki hanya slip ring-nya saja. Selanjutnya pemeriksaan brush atau sikat. Ya. Seperti terlihat pada gambar, menggunakan jangka sorong bagian dalam ya, atau penggaris. Silakan ukur panjang sikatnya yang hanya menonjol saja. Jadi tidak mengukur dari ujung yang keluar sampai ujung yang ada di dalam dudukan brush. Jadi sekali lagi hanya yang menonjol saja. Panjang standar 10,5 mm dan panjang minimum 4,5 mm. Bila panjang kurang dari minimum, silakan ganti brush holder assembly atau hanya mengganti brushnya saja. Karena ini bisa mengganti hanya cuma brushnya saja. Jadi tidak keutuhan dari semua brush assembly-nya sampai brushnya sampai dudukannya. Selanjutnya pemeriksaan stator. Di pemeriksaan stator sama halnya kayak pemeriksaan rotor, ada dua bagian yang harus diperiksa. Ya. Di pemeriksaan stator yang pertama adalah pemeriksaan ujung kumparan stator atau biasa disebut dengan open circuit, lilitannya putus apa tidak, yaitu dengan cara menggunakan ohmmeter. Hubungkan antara ujung-ujung stator atau lilitan stator. Jadi setiap ujung lilitan stator itu diperiksa menggunakan ohmmeter. Apabila ohmmeter menunjukkan adanya perubahan nilai yang artinya terdapat hubungan atau kontinuitas dengan ditandai jarumnya bergerak, maka artinya lilitan itu masih keadaan baik atau tidak putus. Jika demikian, stator koil masih dalam keadaan baik. Namun jika AVO atau ohmmeter menunjukkan tidak adanya perubahan nilai atau tidak adanya kontinuitas, artinya stator koil
dalam keadaan open circuit atau lilitannya putus. Jadi kalian disuruh menghubungkan seluruh ujung lilitan yang ada di stator. Seluruh ujung lilitan dihubungkan, seharusnya semua ada kontinuitas dengan ditandai jarum ohmmeter bergerak. Seandainya jarum ohmmeter diam saja, artinya lilitan ada yang putus atau open circuit, maka harus segera diperbaiki. Selanjutnya, pemeriksaan pada stator yaitu pemeriksaan hubungan dengan massa atau ground circuit stator. Caranya masih sama menggunakan ohmmeter. Hubungan probe positif ke ujung lilitan stator coil dan probe negatif dihubungkan ke stator core atau ke inti besinya. Ya, seperti terlihat pada gambar. Ini dibolak-balik sebetulnya tidak ada masalah. Probe positif di stator core di inti besi atau probe negatif dihubungkan ke ujung lilitan, itu tidak ada masalah. Kemudian seharusnya jarum tidak bergerak. Kalau seandainya jarum bergerak, berarti itu ada kebocoran sirkuit. Artinya lilitan menempel dengan inti besi. Kalau dibiarkan saja, nanti akan terjadi konsleting dan kebakaran pada lilitan. Maka dari itu harus segera diperbaiki supaya stator coil atau alternator bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya pemeriksaan dioda atau rectifier. Di pemeriksaan dioda atau rectifier itu ada dua bagian yang harus diperiksa, yaitu pemeriksaan dioda positif dan pemeriksaan dioda negatif. Kita bahas dulu di pemeriksaan dioda positif. Di kondisi yang pertama, menggunakan multitester, ya, arahkan selektor ke ohmmeter, kemudian probe positif yang merah, dan probe negatif. Tempatkan probe positif ohmmeter yang merah pada terminal positif alternator atau terminal yang ada pada dioda. Terminal positif ditandai dengan adanya pembatasan atau isolator supaya terminal ini tidak menempel dengan rumah dioda. Adapun terminal negatif itu ditandai tidak adanya isolator yang menempel pada terminal sehingga terminal berhubungan langsung dengan rumah dioda. Saya ulangi, tempatkan probe positif ohmmeter yang merah pada terminal positif alternator atau dioda dan probe negatif pada salah satu ujung kumparan stator. Periksa hasil pembacaan ohmmeter, pastikan tidak ada kontinuitas. Artinya kalau menggunakan multitester analog berarti jarumnya diam saja. Tapi kalau menggunakan multitester digital berarti nilainya tetap berada di angka 0. Pada kondisi ini, ohmmeter harus menunjukkan tidak adanya perubahan nilai. Menggunakan ohmmeter analog atau avometer analog, maka pointer harus tidak menunjukkan adanya pergerakan. Kemudian pada kondisi yang kedua, itu sebetulnya hanya dibalik saja. Yang tadinya probe positif itu di terminal positif, sekarang probe positif dihubungkan ke ujung lilitan, jadi hanya dibalik saja. Masih menggunakan multitester, putar selektor ke posisi ohmmeter,
tempatkan prob negatif yang hitam pada terminal positif. Ya, tadi di sini prob positifnya, sekarang dibalik, yaitu prob negatifnya. Dan prob positif yang merah itu di salah satu ujung kumparan stator. Sekali lagi hanya dibalik saja. Periksa hasil pembacaan ohmmeter. Pastikan terdapat kontinuitas. Ya. Kalau yang pertama tadi tidak ada kontinuitas pada saat prob positif yang merah di terminal, nah sekarang dibalik, seharusnya ada kontinuitas. Dengan ditandai kalau menggunakan multi analog, jarumnya harus bergerak. Kalau menggunakan multi digital berarti ada perubahan nilai. Ya. Sekali lagi, tempatkan prob negatif pada terminal positif dan prob positif pada ujung lilitan stator. Jarum harus bergerak atau nilainya berubah. Itu artinya dioda positif masih keadaan baik. Nah, sekarang memeriksa dioda negatif. Masih sama, ada dua kondisi ya. Kondisi yang pertama, masih menggunakan multitester, putar selektor avometer ke posisi ohmmeter, tempatkan prob positif yang merah ke terminal negatif. Dan prob negatif pada salah satu ujung kumparan stator. Sekarang terminal negatif. Jadi prob positif di terminal negatif dan yang prob negatif yang hitam dihubungkan ke ujung lilitan stator. Periksa hasil pembacaan ohmmeter. Pastikan terdapat kontinuitas ya, atau hubungan, ditandai dengan jarumnya bergerak kalau menggunakan ohmmeter analog, atau ada perubahan nilai kalau menggunakan multitester digital. Kemudian kondisi yang kedua itu juga hanya dibalik saja antara prob positif dan prob negatif. Yang tadinya prob positif itu di terminal, sekarang prob positif yang merah ini di ujung stator. Dan prob negatif sekarang berada di terminal negatif. Kemudian seharusnya jarum atau nilai jarum kalau menggunakan multitester analog itu tidak boleh bergerak, dan kalau menggunakan multitester digital nilainya tetap berada di angka 0. Itu artinya dioda negatif itu masih keadaan baik. Nah, itulah beberapa pemeriksaan komponen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa mengisi absen dan jangan lupa mengerjakan tugas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.